Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau auditing 2. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemeriksaan persediaan. Nah, untuk rekening persediaan sendiri sudah sering kita pelajari. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pemeriksaan terhadap akun persediaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah untuk mengetahui apa tujuan kita lakukan pemeriksaan terhadap persediaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur audit terhadap pemeriksaan persediaan. Oke, pengertian persediaan sendiri menurut PSHK nomor 14 itu diartikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, kemudian aset dalam proses produksi untuk penjualan, dan terakhir adalah aset dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Jadi ada tiga hal yang dikaitkan dengan persediaan. Yang pasti persediaan itu adalah merupakan aset. Nah, aset apa saja? Ada tiga. Yang pertama, aset yang tersedia untuk dijual. Itu dikatakan sebagai persediaan. Kemudian, aset dalam proses produksi yang tujuannya untuk penjualan. Itu juga dikatakan sebagai persediaan. Yang ketiga, aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa, itu juga dikatakan dengan persediaan. Nah, dalam persediaan ini ada dua nilai yang harus kita perhatikan, yaitu nilai realisasi neto dan nilai wajar. Masih ingat apa itu nilai realisasi neto? Masih ingat? Nah, nilai realisasi neto ini merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Jadi, nilai realisasi neto ini adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa yang dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Kemudian juga ada nilai wajar. Nah, kalau nilai wajar ini merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi sudah terlihat ya beda dari nilai realisasi neto dan nilai wajar. Nah, kenapa kita lihat nilai realisasi neto dan nilai wajar? Karena persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Jadi bukan alat ukur ya. Jadi persediaan ini nantinya akan kita ukur dari nilai yang lebih rendah. Lebih rendah antara nilai biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Kemudian biaya persediaan itu terdiri dari seluruh biaya perolehan, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Saya ulangi ya. Tadi dijelaskan bahwa persediaan itu merupakan aset yang tersedia untuk dijual, aset dalam proses produksi, dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan. Kemudian persediaan ini diukur mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nah, untuk nilai realisasi neto itu sendiri adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Sementara nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk sifat persediaan itu yang pertama biasanya merupakan aset lancar atau current asset karena masa perputarannya biasanya itu kurang atau sama dengan 1 tahun. Makanya persediaan ini tergolong ke dalam aset lancar. Kemudian yang kedua merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Sudah pasti ya, kan persediaan ini ada yang untuk dijual. Jadi otomatis dia dalam jumlah yang besar. Yang ketiga itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan perhitungan laba rugi.
Kenapa? Karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset. Next. Contoh perkiraan yang digolongkan sebagai persediaan, yang pertama ada bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi, yang keempat suku cadang, yang kelima bahan pembantu, yang keenam barang dalam perjalanan, dan yang ketujuh adalah barang konsinyasi. Nah, untuk bahan baku, barang dalam proses ini bukan sering ya, ini juga sudah dibahas pada mata kuliah akuntansi biaya. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk melihat apa sih tujuan pemeriksaan terhadap persediaan. Yang pertama itu adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Nah, jika akuntan pabrik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas perolehan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantive test atau persediaan dapat dipersempit. Nah, internal kontrol yang baik ini dapat kita lihat yang pertama adanya pemisahan tugas, kemudian adanya formulir-formulir yang bernomor cetak, adanya otorisasi. Nah, bagaimana kita untuk melihat internal kontrol ini sudah berjalan dengan baik, kita bisa gunakan ISEQ. Tujuan yang kedua itu adalah untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Oke, untuk meyakini kita benar nggak sih persediaan ini sebesar ini, benar nggak sih adanya persediaan ini? Yang ketiga itu adalah untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, pada umumnya persediaan ini dinilai berdasarkan harga perolehan. Dalam hal ini bisa dipilih metode FIFO atau LIFO. Masih ingat ya FIFO? First in, first out. Kalau LIFO, last in, first out. Atau menggunakan average cost. Nah, untuk barang-barang yang harga jualnya sudah pasti atau cepat rusak, seperti sayuran dan buahan, bisa dinilai berdasarkan harga jualnya. Ya, contoh ya, untuk yang tujuan berikutnya atau tujuan yang keempat adalah untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, untuk persediaan ini kan ada dua sistem pencatatan persediaan yang biasa digunakan, yaitu perpetual system dan physical system. Kalau dalam perpetual system, setiap ada pembelian, perkiraan persediaan akan didebit. Setiap ada penjualan, perkiraan persediaan akan dikredit. Nah, jika digunakan physical system, perkiraan persediaan tidak pernah didebit waktu pembelian dan tidak pernah dikredit waktu penjualan. Jadi, perhatikan sistem pencatatan sudah sesuai atau belum. Dia pakai sistem fisikal atau pakai sistem perpetual. Jika dia sistem fisikal, perhatikan sudah sesuai belum dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau dia pakai sistem perpetual, sudah sesuai belum dengan standar yang berlaku. Oke, tujuan yang kelima itu adalah untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak atau bergerak lambat dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup. Nah, barang-barang yang saya katakan tadi, yaitu barang rusak, barang bergerak lambat, dan barang yang ketinggalan mode itu, yang tidak mungkin lagi dijual dengan harga normal, supaya bisa terjual harus dijual dengan harga obral yang umumnya lebih rendah dari harga perolehan. Nah, karena itu harus dibuatkan allowance dalam jumlah yang cukup. Dalam arti tidak terlalu kecil, karena akan mengakibatkan laba terlalu besar dan tidak terlalu besar. Oke, yang keenam adalah untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat atau belum. Yang ketujuh, itu adalah untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah terjadi. Artinya tidak ada transaksi yang dibuat-buat atau tidak ada transaksi yang fiktif. Kemudian yang
Tujuan pemeriksaan yang berikutnya adalah untuk memeriksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dilakukan secara akurat, termasuk perhitungan matematis, kompilasi hasil perhitungan fisik dan persediaan. Tujuan yang ke-9 adalah untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat dan tidak terjadi pergeseran waktu. Tujuan yang ke-10 itu adalah untuk memeriksa apakah saldo persediaan sudah diklasifikasikan dengan tepat seperti bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi, jangan sampai bahan baku kita golongkan ke dalam bahan pembantu. Barang dalam proses kita golongkan ke bahan pembantu. Jadi, kita lihat apakah persediaan itu sudah diklasifikasikan sesuai dengan item-itemnya, sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan. Tujuan yang ke-11 itu adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Nah, harus kita perhatikan bagaimana kontrak kreditnya, kemudian besaran persediaan dijadikan jaminan kredit tersebut. Nah, tujuan yang ke-12 adalah untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Artinya, persediaan yang kita jangan sampai nilai asuransi dengan nilai persediaan itu tidak sesuai. Artinya nilai asuransi kita terlalu besar padahal nilai persediaannya tidak begitu banyak. Ya, jadi kita bandingkan apakah nilai persediaan ini dengan yang diasuransikan sudah cukup atau tidak. Nah, yang ke-13 kita lihat tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau salah kita menghitung persediaan, nanti akan berdampak pada neraca dan laporan laba rugi. Karena salah kita memperhitungkan persediaan akan berpengaruh terhadap jumlah laba kita. Oke, tujuan yang ke-14 itu adalah untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, jadi ada 14 tujuan pemeriksaan. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, untuk prosedur audit terhadap pemeriksaan ini, untuk prosedur audit terhadap persediaan itu dibagi atas prosedur compliance test, analytical review, dan substantive test. Nah, dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Nah, untuk prosedur pemeriksaan compliance test itu ada dua. Yang pertama, kita pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Nah, dalam hal ini, auditor biasanya menggunakan yang namanya internal control questionnaire. Kemudian, auditor juga lakukan tes transaksi atau compliance test atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Kemudian untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan atau bahan baku, bisa digunakan material requisition sebagai sampel. Yang kedua, kita tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Jika dari tes transaksi tersebut auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas persediaan berjalan dengan efektif. Ya, jadi dalam hal compliance test itu hanya ada dua. Yang pertama kita pelajari dan evaluasi internal control, lalu kita tarik kesimpulan atas evaluasi internal control tersebut. Nah, internal control ini juga menentukan bagaimana luasnya pemeriksaan yang akan kita lakukan. Oke, untuk prosedur audit persediaan yang berkaitan dengan substantif tes, itu yang pertama dimulai dengan lakukan observasi atas perhitungan fisik atau biasa kita kenal dengan istilah stock of name.
yang dilakukan pada perusahaan klien. Nah, stock of name ini dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang consignment out dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse, jika jumlahnya material harus dilakukan stock of name. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi saja. Oke. Prosedur yang kedua, kita minta final inventory list atau inventory compilation dan lakukan prosedur pemeriksaan untuk inventory list ini dengan cara yang pertama kita cek mathematical accuracy atau kita cek penjumlahan dan perkaliannya. Yang kedua kita cocokkan quantity per book dengan stock card. Lalu kita cocokkan quantity per count dengan count sheet yang ada. Lalu cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Ya, begitu cara untuk mencek final inventory list. Yang ketiga, kita kirim konfirmasi untuk persediaan consignment out. Ya. Lalu yang berikutnya kita lakukan periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi, dan bahan pembantu. Prosedur yang kelima, lakukanlah rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kenapa kita harus adakan rekonsiliasi? Itu untuk memeriksa apakah angka yang ada dengan pengecekan itu sudah sesuai atau belum. Oke. Kemudian atau contoh untuk rekonsiliasi ini bisa kita bikinkan formatnya oleh auditor. Jadi auditor ketika melakukan rekonsiliasi bisa dicek sesuai atau tidak, ya. Yang keenam, yang keenam, periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Kenapa kita periksa? Karena barang-barang ini dalam arti kan tidak terlalu besar, tetapi dia dapat menyebabkan laba yang kecil. Nah, untuk itu auditor harus memeriksa bagaimana kebijakan dan cara perusahaan untuk menentukan allowance terhadap barang yang bergerak lambat, barang rusak, atau barang ketinggalan mode. Artinya barang-barang yang sulit untuk dijual, dan kita harus melakukan penjualan daripada kita mengalami kerugian. Tetapi ketika kita akan menjual barang-barang yang dalam kelompok tersebut, harus menentukan allowance-nya. Jadi kita jangan sampai terlalu rugi, tapi kita tetap bisa melakukan penjualan. Atau kita bisa bikinkan untuk barang yang sudah 3 bulan tidak jalan, itu allowance-nya 10%. Kalau udah 6 bulan, 30%. Kalau 9 bulan, 50%. Atau kalau udah barang yang 1 tahun sudah tidak terjual, itu kita gunakan allowance-nya 80%. Oke, yang ketujuh, kita periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau subsequent event. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada penjualan fiktif yang dicatat untuk memperbesar jumlah laporan penjualan, dan kemudian di awal periode berikutnya di reverse atau dilakukan jurnal balik. Oke. Berikutnya yang ke-8, kita periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Tujuannya adalah untuk meyakinkan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Jadi, jangan sampai ada penjualan tahun 2015 yang dicatat sebagai penjualan tahun 2016, atau penjualan 2016 dicatat pada penjualan 2015. Yang berikutnya, kita periksa jawaban konfirmasi bank terhadap perjanjian kredit.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan sebagai barang jaminan atas kredit yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga. Nah, jika ada, tentunya akan disebutkan dalam jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Dan jika ada persediaan yang dijaminkan, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-10, prosedur yang ke-10, kita periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan. Jika ada purchase atau sales commitment yang menimbulkan kerugian yang material dalam periode berikutnya, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur yang berikutnya, jika ada barang dalam perjalanan, maka kita harus lakukan prosedur audit yang diperlukan. Yang pertama, kita bisa minta rincian barang dalam perjalanan per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian kita periksa perhitungan matematisnya. Lalu kita periksa apakah syarat pengiriman barang menggunakan free on board atau shipping point atau FOB decision point. Yang berikutnya kita periksa subsequent clearance atau penyelesaian sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Lalu nantinya auditor harus menanyakan kepada klien dan memeriksa bukti pendukung apakah sudah tanggal laporan posisi keuangan barang dalam perjalanan tersebut sudah diterima atau belum. Nah, bukti yang harus diperiksa adalah laporan penerimaan barang. Oke. Untuk prosedur yang ke-12 yaitu prosedur analitis ya, prosedur atas persediaan. Kita analytical prosedur ya. Misalkan kita bandingkan saldo akhir tahun yang diaudit dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Kemudian kita bandingkan saldo akhir tahun yang diaudit dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Kita bandingkan persentase laba kotor tahun ini dengan tahun lalu. Kita bandingkan inventory turnovers tahun ini dengan tahun lalu. Kemudian kita bandingkan unit cost persediaan dengan tahun sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan analytical procedure. Artinya kita melakukan pembandingan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kita lihat ada nggak angka-angka yang pergeserannya jauh signifikan. Yang ke-13 itu kita buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan dibuat usulan audit adjustment jika diperlukan. Nah, biasanya di sini auditor itu harus menyimpulkan apakah berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan, persediaan itu disajikan secara wajar atau tidak. Nah, yang terakhir atau prosedur terakhir, kita periksa apakah penyajian persediaan pada laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, kira-kira itulah prosedur audit yang harus kita jalani untuk melakukan pemeriksaan persediaan. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa dapat dipahami. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.